Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, kami dari program studi pendidikan IPA. Baik, pada hari ini kami akan melakukan presentasi kelompok 4 dengan materi tentang ikatan kimia. Untuk waktu selanjutnya, sebelum kita memasuki presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Veronica Silviana, itu biasa dipanggil Kevin. Dan saya Maria Delvi Lugu, biasa dipanggil Delvi. Dan saya Deves dari Falau itu, biasa dipanggil Flo. Dan saya Yohanes Bersmas Tugutawa, biasa disapa Joyce. Oke, untuk waktu selanjutnya kita akan langsung saja masuk ke presentasi kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh moderator kepada saya. Saya selaku materi 1, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ikatan kimia. Apa itu ikatan kimia? Ikatan kimia adalah hubungan atau keterkaitan beberapa atom dalam molekul atau ion. Ikatan kimia juga melibatkan gaya tarik-menarik antara beberapa partikel yang bermuatan untuk membentuk struktur sifat kimia dari zat-zat kimia. Zat kimia terbentuk dari elemen tunggal atau lebih yang saling berkaitan bersama ikatan kimia. Saat mengonsumsi garam dapur yang terdapat unsur natrium atau Na, logam, dan unsur klorin atau Cl non-logam, artinya kamu sudah menggunakan salah satu jenis ikatan kimia, yaitu ikatan ion. Garam merupakan contoh ikatan ion yang sering kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Waktu selanjutnya saya berikan kepada pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Deves dari Falau itu, biasa dipanggil Iqbal. Saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan pembentukan ikatan kimia. Tujuan pembentukan ikatan kimia adalah untuk menciptakan susunan yang lebih stabil daripada ketika atom-atom tersebut terpisah. Ikatan kimia terjadi ketika elektron-elektron dalam atom-atom yang berbeda berinteraksi satu sama lain. Berikut beberapa tujuan lain dari pembentukan ikatan kimia. Yang pertama, menjaga molekul kristal dan gas-gas diatomik untuk tetap bersama. Yang kedua, menentukan struktur suatu zat. Yang ketiga, memungkinkan terciptanya molekul-molekul yang lebih besar yang merupakan blok pembangunan makhluk hidup. Yang keempat, memungkinkan atom-atom tunggal membentuk molekul kompleks. Jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya di sini sebagai pemateri ketiga. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis ikatan kimia. Jadi dalam ikatan kimia ini terdiri dari berbagai jenis. Yang pertama ada ikatan ion. Ikatan ini terjadi karena adanya gaya tarik-menarik elektrostatis antara ion positif dan ion negatif. Nah, ikatan ion terbentuk antara logam dan non-logam dan menghasilkan senyawa polar berupa ion-ion dengan muatan yang berbeda. Nah, contoh dari ikatan ion adalah natrium klorida atau NaCl, kalium bromida atau KBr, dan magnesium oksida atau MgO. Nah, itu jenis yang pertama. Nah, sekarang ada jenis yang kedua. Jenis yang kedua ini adalah jenis ikatan kovalen. Nah, ikatan ini terjadi ketika pemakaian bersama pasangan elektron dari masing-masing atom yang berikatan. Nah, ikatan kovalen terbentuk antara non-logam dan menghasilkan senyawa non-polar. Ikatan kovalen memiliki beberapa jenis.
Jenis yang pertama itu ada ikatan kovalen tunggal, yaitu ikatan kovalen yang memiliki satu pasangan elektron, ikatan PEI. Nah, yang kedua ada ikatan kovalen rangkap dua, yaitu ikatan kovalen yang memiliki dua PEI. Dan yang ketiga ada ikatan kovalen rangkap tiga, yaitu ikatan kovalen yang memiliki tiga PEI. Nah, yang keempat ada ikatan kovalen polar, yaitu ikatan kovalen ya PI-nya cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Contoh ikatan kovalen polar adalah HF, NH3, dan HCI. Nah, yang terakhir ada ikatan kovalen koordinasi, yaitu ikatan kovalen yang terjadi jika pasangan elektron bersama yang digunakan kedua atom disumbangkan oleh salah satu atom saja. Dan jenis yang ketiga itu adalah ikatan logam. Ikatan logam ini adalah jenis ikatan kimia yang terjadi ketika adanya gaya tarik-menarik antara ion-ion yang bermuatan positif dengan elektron valensi yang terdelokalisasi atau bergerak bebas. Nah, itu jenis-jenis ikatan kimia, itu ada 3 ya. Nah, dalam ikatan logam ini dijelaskan dalam salah satu teori, yakni teori awan elektron atau lautan elektron yang ditemukan oleh Drude dan Lorentz. Menurut teori ini, setiap atom logam yang melepaskan elektron, valensinya akan membentuk awan elektron atau lautan elektron yang mengelilingi ion positif pada atom yang tidak berubah tempatnya. Nah, elektron valensi yang dilepas tidak terikat oleh ion-ion logam sehingga dapat bergerak bebas atau terdelokalisasi pada semua ion logam. Jadi, baik. Sekarang sudah paham sedikit ya teman-teman. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat ikatan kimia. Jadi, sifat-sifat ikatan kimia dapat bervariasi tergantung dari jenis ikatan kimianya, yaitu diantaranya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang ikatan ion. Jadi, ikatan ion ini memiliki beberapa sifat. Di antaranya, yang pertama, keras tetapi rapuh. Dan yang kedua, memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi. Yang ketiga, larut dalam air tetapi tidak larut dalam pelarut organik. Dan yang keempat, bersifat konduktor listrik. Dan yang kedua, kita membahas tentang ikatan kovalen. Jadi, dalam ikatan kovalen memiliki beberapa sifat. Di antaranya, yang pertama, titik didih dan titik leleh yang relatif rendah. Lalu yang kedua, tidak memiliki kutub listrik positif maupun kutub listrik negatif. Yang ketiga, dapat berwujud gas, padat, atau cair. Lalu sifat yang keempat, beberapa ikatan kovalen larut dalam air, sementara yang lain larut dalam pelarut organik. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ikatan logam. Jadi, ikatan logam memiliki beberapa sifat juga. Di antaranya, yang pertama, konduktor panas dan listrik yang baik. Yang kedua, biasanya dalam keadaan padat. Lalu yang ketiga, sangat mudah dibentuk. Oke, jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat-sifat dari ikatan kimia. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang kelima, yaitu contoh ikatan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, fenomena ikatan ion dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu NaCl atau garam dapur.
Jadi garam dapur yang tersusun dari unsur Na dan Cl merupakan contoh senyawa ion yang hampir setiap hari kita temui. Karakteristik unsur Na merupakan logam, sedangkan Cl ialah unsur non-logam. Satu elektron dari natrium akan ditarik oleh klorida sehingga terbentuk gaya tarik elektrostatis antara Na dan Cl sehingga dapat membentuk NaCl. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang CaCl2 atau kalsium klorida. Jadi dalam senyawa kalsium klorida tersusun dari satu atom kalsium Ca dan dua atom klorida Cl. Karakteristik dari unsur kalsium ialah logam, sedangkan Cl merupakan unsur non-logam. Penggunaan dari kalsium klorida yang paling umum ialah pada kolam renang. Jadi air di dalam kolam renang biasanya ditambahin kalsium klorida agar tidak bersifat korosif dan merusak struktur logam di kolam. Nah, jadi itu adalah penjelasan dari pembahasan yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang NaF atau natrium fluorida. Senyawa natrium fluorida tersusun dari satu atom natrium Na dan satu atom fluor F. Karakteristik dari unsur natrium ialah logam, sedangkan Cl ialah unsur non-logam. Kombinasi dari keduanya membentuk ikatan ionik NaF. Penggunaan NaF, natrium fluorida, yang sering kita jumpai ialah pada pasta gigi. Senyawa ini digunakan selain untuk memutihkan gigi, tetapi juga dapat menguatkan struktur gigi. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu tentang CaCO3 atau kalsium karbonat. Nah, senyawa kalsium karbonat terdiri atas satu atom kalsium, satu atom karbonat, dan 3 atom oksigen. Jadi, karakteristik dari natrium ialah unsur logam, sedangkan karbonat CO2 adalah non-logam. Penggunaan kalsium karbonat ini adalah pada pengembang roti atau soda kuk. Selanjutnya, pembahasan yang kelima yaitu tentang KBr atau kalium bromida. Nah, senyawa kalium bromida terdiri dari satu atom kalium K dan satu atom bromida atau Br. Jadi, karakteristik dari unsur kalium ialah logam, sedangkan brom merupakan unsur non-logam. Sehingga KBr merupakan contoh senyawa ionik. Jadi, penggunaan dari senyawa kalium bromida terdapat dalam industri kertas dan fotografi. Terima kasih sudah menonton video kami. Sekian presentasi dari materi singkat tentang ikatan kimia. Kami mohon maaf bila ada kekeliruan atau kesalahpahaman dari materi yang kami bawakan. Kami mengharapkan saran dari teman-teman lewat kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe.